Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u ma yuftaru alaih. Ar-rabi'u utawi adab kaping 4 iku ma sesuatu yuftaru kang digawe kang buka apa alaihi ma. Wa huwa tema iku rutabun, rutab kurma kang masih seger. Ana maning wala rutabu mateng ning dipetik sing wiwitan langsung dipangan wis mateng iki. Inte roma teles wat awat tamarun atau aroma kurma kang wis kering. Aw maun atau banyu. Li'annahu karena setuhune lakuan iku ruwiya diriwayataken anhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam annahu setuhune Kanjeng Nabi ku kana ana sapa nabi ku yafturu buka puasa qabla ayyusalliya sedurunge salat maghrib ala rutobat ing atase beberapa biji kurma rutab. Fa illam yakun lamun ora ana apa rutab fatamarat maka beberapa biji tamar kurma garing. Fa illam yakun lamun ora nana apa tamar hasa maka nginum ngerecep dalam bahasanya minum setitik sapa Rasul huswatin ing beberapa tegukan min ma'in saking banyu. Akhrajahu Ahmad fi Musnad, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dan lain-lainnya. Ada puasa yang keempat adalah tentang etika buka puasa. Nah, Rasulullah itu berbuka puasa dulu baru sholat maghrib. Ini dalam hal ini banyak yang keliru nih. Ada yang karena takut masuk, karena waktu maghrib itu terlalu sempit, kemudian memilih sholat maghrib dulu mengakhirkan buka. Berarti ini jelas tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ada kemudian yang mencontoh Rasulullah kebablasan. Buka puasanya ya es buahnya, ya kurmanya, ya nasinya, yang rokoknya sampai baru takbir sholat maghrib 1 rakaat isya sudah adzan. Ini dua-duanya sama-sama bermasalah. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika waktu maghrib sudah masuk, maka beliau memakan tamarot, beberapa biji kurma saja, tidak yang lainnya. Kalau bahasa di kita itu biasanya ini takjil ya, sekedar membatalkan puasa dulu karena itu sunnahnya, beberapa biji kurma, ya 3 lah minimal atau 5, atau beberapa tegukan air. Nah, di sini hasawatin, beberapa teguk, bukan 1 teguk ya. Artinya kalau niatnya tafaulan dengan sunnahnya Rasulullah, kalaupun membatalkannya hanya dengan air, dan itu pun pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi jangan memaksakan diri kurma. Kalau memang ada kurma ya kurma, nggak ada ya sudah air saja gitu kan, air murni. Bagaimana kalau adanya air teh manis ya, kalau itu tidak membahayakan badan ya nggak apa-apa lah. Artinya kan makanan yang ada tersedia di meja kita saat itu. Di sini menarik ya tentang ketika Rasulullah memilih kurma. Para ulama usul fikih itu berbeda pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentang cara memilih pakaian, cara memilih makanan. Ada yang berpendapat bahwa memang itulah sunnah, maka ketika Rasulullah memakai gamis ya kita disunahkan memakai gamis. Tapi ada juga yang berpendapat ya itu kan soal kebutuhan jasmani yang kemudian disesuaikan dengan wilayah domisili. Ya di sana gamis itu bahwa Rasulullah menunjukkan suka dengan pakaian tradisional atau adat di daerahnya, daerah beliau. Maka kita sebagai orang Indonesia ya harusnya menyukai pakaian adat Indonesia. Ini juga soal pandangan fikih, nggak usah terlalu
ngotot, yang setujunya sukanya gamis ya gamis, yang sukanya batik ya batik, kan selesai, sama-sama nutup auratnya. Tentang buka puasa, Rasulullah pakai kurma ya karena memang kurma yang paling gampang. Kalau di kita mungkin timun suri ya mungkin ya, kalau bulan puasa itu, nah itu juga kan bagus. Atau yang paling pasti bagusnya dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah secara faktual ya, air. Ini jangan sampai kemudian kita memaksakan diri harus kurma, sehingga ketika nggak ada kurma kita muter-muter nyari masjid yang ada kurmanya. Ini kan merepotkan diri dalam bersunnah. Ya itu tadi ya. Jadi buka puasa itu ada dua hal yang keliru dilakukan oleh orang. Pertama, ada yang takut kelabasan maghribnya sehingga dia sholat maghrib dulu, nampaknya seperti orang yang alim, orang yang sangat hati-hati dalam beragama, tapi ini menandakan tidak hati-hati dalam beragama. Rasulullah sumbernya agama saja tidak begitu kok. Jadi minum saja dulu 3 kali lah minimal, karena di sini lafadznya pakai jamak ya, minimal 3 kali baru sholat. Jangan pula makan sebablasnya sampai ngerokok dan sebagainya kelewat maghrib, ini juga nggak bagus. Makan secukupnya, kalau kuat ya minum beberapa tegukan, sholat baru makan dan sebagainya. Kalau tidak ya isi perut secukupnya, tapi jangan sampai waktu maghribnya hilang. Ini adab soal puasa. Al-khamisu yang kelima wasadisulan, dan yang keenam al-khamisu tawi kang kelima wasadisulan kang keenam iku takjilul fitri, gage buka puasa, watak hirus sahuri lan ngakhiraken sahur. Dikaulihi karena dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu pada sahura sampeyan kabeh fa inna fis sahuri barokatun. Sesungguhe ning jerone sahur iku ana barokah. Waqala lan ngendika alaihi salam, la yazalu ora mari-mari sapa annasu wong bi khairin ing dalam kebaikan ma'ajjalu selama gage sapa wong al-fitra ing buka puasa. Wa qala alaihi salam, qala azza wa jalla, qala ngendika sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla, hadis qudsi, ahabbu ibadi utawi luwi diseneng-senengnya hambaku kita ilayya maring kita Allah iku ajaluhum wong kang paling cepet apane fitron buka puasa. Yang ke-5 dan ke-6 dari adabnya puasa itu takjilul fitri, mempercepat berbuka puasa, membatalkan puasa ketika sudah maghrib. Nah itu tadi seperti dijelaskan tadi, jangan keliru menunda buka puasa untuk sholat maghrib, karena hadis-hadis menyarankan untuk itu. Bahkan dalam hadis qudsi termasuk Allah sangat mencintai hambanya yang mempercepat buka puasa. Artinya apa? Kalau Allah melarang jangan makan minum. Kalau Allah sudah membuka pintu izin, lakukan izin yang diizinkan itu. Jangan nanti nampak soleh tapi malah nggak soleh. Tunda sahur, tapi jangan sampai adzan masih minum dan sebagainya. Ada dalam riwayat lain itu minimal antara berhenti sahur sampai subuh itu minimal 50 ayat Quran dibaca. Ya kalau di Indonesia itu imsak itu sudah bagus. Memang tidak ada contohnya, dari zaman dulu tidak ada contohnya, tapi itu hasil ijtihadnya para ulama agar kita bisa minimal memperkirakan setelah selesai sahur sampai subuh itu adalah bacaan ayat Al-Quran seukuran 50 ayat. Nah, oleh para ulama diperkirakan ya sekitar 10 menit 50 ayat itu. Maka kemudian dibuatlah jadwal imsak di Indonesia. Itu hebatnya ulama Indonesia itu. Tapi oleh beberapa orang dianggap bid'ah. Biarin saja, nggak usah ribut. Wa qala alaihi salam la yazalud dinu dhahira ma ajjalan nasu al-fitra. Di annal yahudu wan nasara yuakhirun. La yazalu ora mari-mari apa adinu agama iku zahiron jelas ma ajjala selama mempercepat sapa annasu manusa al-fitra ing buka puasa. Li annal yahuda karena wong Yahudi wan nasara lan wong Nasara di zaman Kanjeng Nabi iku yuakhiruna nunda buka puasa sapa Yahudi lan Nasara.
Ada hadis lagi yang mengatakan bahwa Rasulullah menjelaskan salah satu syiarnya agama itu adalah mempercepat buka puasa. Maka kita ada war takjil kan, ramai menjelang maghrib itu orang kelihatan, oh bedanya bulan puasa dengan tidak itu ya. Ada war takjilnya. Ya, ada war takjil, ada iklan minuman menjelang buka puasa dan sebagainya gitu kan. Nah, ya justru ini sebagai tanda agama bahwa oh itu Islam pasti. Karena Yahudi dan Nasoro di zaman Nabi tentunya, kita nggak tahu Yahudi zaman sekarang seperti apa. Itu kalau berbuka puasa mereka menunda waktu, memperpanjang waktu puasa ditentukan oleh syariat Allah yang waktu itu berlaku di Yahudinya, misalnya maghrib misalnya ya, kita nggak tahu, belum sejauh itu. Mereka menunda sampai lebih dari itu. Nah, kita jangan. Pokoknya kalau Allah melarang kita hindari, begitu Allah buka pintu mengizinkan kita segera lakukan. Kita sambut anugerah Allah dengan cepat. Allah mengizinkan kita makan, kita makan. Waqala Umar bin Maimun, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalan nasi ifdara. Waqala lan ngendika sapa Umar bin Maimun, seorang muhadits ya. Karena ana sapa ashabu Muhammadin, sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jalan nasi luwih cepet manusa apane iftaran buka puasa wa abtaahum lan lambatnya manusa apa sahuron sahure. Sahabat Nabi itu dikenal kalau sahur menjelang akhir, kalau buka puasa cepat sekali, begitu masuk waktu maghrib langsung puasa. Yang penting itu tadi, buka puasanya secukupnya saja dulu, baru kemudian sholat. Nah setelah itu mau dilanjut makan sampai kenyang ya silakan. Yang kuat nanti setelah taraweh, biar tarawehnya nggak capek juga ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, yang penting tadi setelah masuk maghribnya sudah dibatalkan dulu. Demikian untuk kajian kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.